Ternyata selama ini duit haram yang terus saya kasih buat keluarga. Menangis saya, Pak. Habis dari situ saya coba belajar. Terus terang saya sebagai pelaut mungkin kehidupannya godaannya gampang. Kita jalan kemana godaannya pasti banyak banget. Yang mungkin kalau mau ini sholat Jumat pun, sholat itu paling mungkin sholat Jumat saja dulu. Apalagi ada masalah nggak pernah saya sholat. Tapi setelah ikut event itu coba belajar sholat terus. Alhamdulillah bisa. Terus sama keluarga sudah mulai baik. Biasa sama keluarga marah-marah nggak jelas sama anak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam yang luar biasa. Alhamdulillah di sela-sela kegiatan yang sangat melelahkan dari pagi sampai sore kita culik dua-duanya kapten. Nah, kapten apa? Kita akan ngobrol dengan beliau berdua. Alhamdulillah beliau utangnya sudah selesai. Total utang seluruhnya bisa sampai 2,5 miliar dan alhamdulillah selesai dalam tempo 1 sekian bulan. Alhamdulillah beliau sangat menginspirasi kita semua dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yana, Bu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sekarang apa nih Pak Bu setelah bebas utang gitu? Kegiatannya apa nih? Mangga nih Bapak. Kegiatan sekarang lebih fokus untuk mempelajari ilmu-ilmu dan keliling mengangkat umat-umat yang masih terjerat hutang. Insya Allah kita bantu keliling ke daerah mana aja. Kalau istri yang lebih sibuk. Benar, silakan Bu. Oke, baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesibukannya sekarang itu setelah bergabung dengan MTR itu sudah dari 2018 ya Kang ya, 2 tahun yang lalu ya, dan Alhamdulillah masih stay di sini karena MTR ini buat saya adalah sesuatu banget gitu ya. Karena di MTR ini yang ibaratnya itu kalau misalnya kayak di kapal gitu ya, kami merubah haluan gitu dari 0 ke 180 derajat gitu. Nah, itulah kehidupan yang dialami saat ini ya, Mas Budi ya. Sehingga kegiatan sekarang nih selain daripada yang tentunya bisnis ya, tapi yang paling utama adalah dakwah sekarang, dakwah insya Allah. Kemudian kegiatan yang lain itu bisnis sama masih sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Masya Allah, masih sebagai kapten pelayaran, kemudian meriayah umat sebagai pendakwah dan bisnis kuliner masih Bu ya, kuliner dan barang-barang antik. Oh iya. Oh Masya Allah. Furniture antik. Alhamdulillah. Pak Bu, kita nanti akan ngobrol tentang bagaimana pelunasan 2 sekian miliar. Namun sebelumnya boleh diceritakan nggak Pak Bu, pertama kali bergabung dengan MTR hingga memutuskan untuk saya mau ketemu sama MTR dan belajar dengan MTR, bagaimana prosesnya Pak Bu? Silakan. Untuk yang pertama kali kenal MTR itu adalah istri saya dulu. Ibu dulu. Nah, mungkin istri saya akan menjelaskan terus saya menyambung. Siap. Oke, baik. Oke, baik. Jadi akhir Desember 2017 itu saya dapat telepon dari tim KSW. Nah, waktu itu ditelepon bahwa mendapatkan nomornya dari seorang teman gitu, seorang sahabat, dan beliau menyampaikan bahwa ini kami dari masyarakat Tanpa Riba mau ngajakin untuk bergabung di masyarakat Tanpa Riba. Saya bingung gitu waktu itu, apa nih gitu ya, kok masyarakat Tanpa Riba ini apaan gitu kan. Terus disampaikan lah bahwa MTR itu adalah suatu komunitas dan lain-lain, dan kemudian ada suatu event saat itu PBTR. Langsung PBTR dan hari ini juga PBTR ya. Masya Allah. Nah, berapa kali beliau nelpon gitu kan, sampai karena saya merasa bahwa kehidupan saat itu saya nggak ada berhubungan dengan riba, karena memang benar-benar nggak ngerti bahwa riba itu seperti itu. Pikirnya kalau dengan bank itu nggak riba gitu ya, dan memang nggak ngerti tentang riba. Nah, pada hari beberapa kali telepon saya merasa sok sibuk aja nih, masih sombong ya waktu itu ya, gaya benar ya. Jadi di telepon saya bilang saya sangat sibuk gitu kan, dan memang waktu itu saya masih di kantor saat itu. Jadi kebetulan waktu itu saya masih berkarir di
sebuah perusahaan yang memang shipping company juga, dan itu milik asing ya. Dan memang waktu itu masih menjabat ibaratnya kalau misalnya wanita karir itu udah level yang tertinggi gitu. Nah kemudian pun saya 4 hari terus ditelepon tuh tiap hari tuh sama tim dari KSW itu. Jadi saat itu kok saya nolak terus karena saya merasa bahwa saat itu masih baik-baik saja gitu. Saya masih mampu kok untuk bayar cicilan gitu kan. Nah kemudian nggak tahu tiba-tiba pas malam kepikiran gitu kan, pas kayaknya kita ikut aja deh kata suami, terserah kamu katanya gitu ya. Karena ya jadi beliau bilang bahwa itu kan urusan kamu gitu kan. Saya nggak mau tahu katanya gitu kan, ya udah. Terus saya datang lah, saya memutuskan bahwa oke, saya ikut. Nah pas awal Januari 2018 itu PBTR ya, waktu itu saya datang, saya kaget gitu. Hah, ini apaan nih, acara apaan nih? Karena saya melihat itu banyak banget orang gitu ya, banyak banget pesertanya dengan kondisi ibu-ibunya tuh dalam berpakaian muslimah kayak gitu kan. Aduh, saya kayaknya salah nih. Apa nih, aliran apa nih gitu kan yang terlintas saat itu gitu. Nah, pas berlalu terus mulailah event PBTR itu di hari pertama, di sesi pertama perkenalan dan lain. Saya masih bingung aja apa nih, saya kan sering ikut seminar dan beberapa kali juga ikut seminar keluar gitu ya bersama tim-tim di kantor, dan kayaknya aneh banget gitu ya, merasa aneh di situ. Nah pas yang tertampar, yang membuat saya tertampar itu saat itu disampaikan, nyampain bahwa salah satu tabiat berutang bahwa membayar kepastian dengan ketidakpastian. Nah di situ saya langsung duduk gitu. Iya ya, saya mikir, iya ya kalau suami saya nanti mati gimana ya, atau saya mati terus atau gimana, itu yang ada di pikirannya itu berkecamuk gitu. Nah disitulah saya mendengarkan baik-baik dan mulai serius bahwa ini ternyata sesuatu nih gitu. Nah dari situlah awal kenal MTR, iya, masyarakat Tambari saat itu kan. Hingga akhirnya memutuskan untuk mengajak Bapak yang tadinya bulan apa ya? Sudah. Bulan Maret waktu itu. Habis saya cuti dari kapal, sekitar bulan Maret, langsung ngobrol. Ya, kita bulan madu ya ke Bengkulu. Oh gitu. Ini tiket pesawatnya, ini hotelnya, udah reservasi semua. Siap. Ngapain? Bulan madu aja, jalan-jalan. Pergilah kita. Pergi sampai Bengkulu di hotel apa ya? Santika. Hotel Santika, ya nginep lah kita. Kayak bulan madu biasa nginep. Besok paginya diajak masuk ruangan. Pada itu event SMHTR. Ya, masuk ruangan masih bengong apa? Sama juga masih bengong. Sesi kedua, sesi ketiga, besoknya baru diikuti. Oh begini. Ternyata benar-benar kesalahanku banyak banget. Masya Allah, disitulah mulai sadar Pak ya. Iya. Berarti jebakan maut yang menghasilkan Iya benar, jadi jebakan maut yang luar biasa gitu. Karena saya tidak bercerita tentang kita ini mau Tidak cerita mau event apa gitu. Ya. Dengan memang metode Ibu, alhamdulillah Bapak mulai menyadari. Ya. Disitulah apa yang Bapak pikirkan pertama, kemudian langkah apa yang dari itu ternyata selama ini duit haram yang terus saya kasih buat keluarga. Menangis saya Pak. Masya Allah. Habis dari situ saya coba belajar. Terus terang saya sebagai pelaut mungkin kehidupannya godaannya gampang. Kita jalan kemana godanya pasti banyak banget. Yang mungkin kalau mau ini sholat Jumat pun, sholat itu paling mungkin sholat Jumat saja dulu. Apalagi ada masalah nggak pernah saya sholat. Tapi setelah ikut event itu coba belajar sholat terus. Alhamdulillah bisa. Terus sama keluarga sudah mulai baik. Biasa sama keluarga marah-marah nggak jelas sama anak itu. Susah diceritakan. Sampai pada level memang soal bagaimana hubungan kita dengan Allah ya Pak ya. Iya. Ya, berarti memang tidak hanya soal utang piutang ya Bu ya. Iya. Memang sampai ke level hubungan kita dengan Allah. Iya. Sholatnya pun diperbaiki. Iya. Perasaannya bagaimana Bu sekarang Bu ketika Bapak sudah mulai sedikit-sedikit? Masya Allah, buat saya itu adalah suatu big win yang luar biasa buat saya.
nikmat yang luar biasa karena memang selama saya bergabung di MTR dan belajar banyak hal di dalamnya gitu ya. Dan yang doa terbesar saya adalah bahwa suami pun ikut terlibat di dalam dakwah dan ini adalah luar biasa buat saya. Itu sih kan. Alhamdulillah. Kita masuk levelnya bagaimana cara, kan tadi benar ya tadi yang saya sobatkan bahwasanya ibu dan bapak punya tanggung jawab dalam tanda kutip 2,5 miliar. Iya. Bagaimana proses penyelesaian dan bagaimana MTR mengajarkan kok bisa selesai? Selesainya 1 tahun Bu ya, 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. 3 bulan. Lunas semuanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Padahal waktu kita ikut SMA ATR kan ada suatu yang tulisan ajam. Ya, azab. Kita tulis sepakat ulang tahun kita kan sama. Ya. Oh, alhamdulillah. Ulang tahun kita Wah, sama. cocok sekali. Jadi kita berajam pas hari ulang tahun bulan April lah. Tanggal berapa, Pak? Tanggalnya rahasia. Oh, siap. baik. Ternyata lewat dan setelah lunasnya itu setelah 3 bulan berikutnya. Jadi 1 tahun 3 bulan kan lunas. Nah, ulang tahun kan apa ya? Duluan lunasnya daripada lunas ya? Iya, duluan lunas karena kan Maret. Nah, ulang tahunnya itu di April. Masya Allah. Oh, iya. Artinya azamnya misalkan 1 tahun itu berarti belum 1 tahun sudah selesai. Iya. Masya Allah. Oh, sampai mudahkan seperti itu. Masya Allah, itu luar biasa buat saya. Apa yang dilakukan sih Pak Bu? Walaupun sebenarnya buat saya lama. Menurut Bapak lama, berarti bisa lebih cepat ya? Iya, tapi dalam proses nego, saya dapat hijrahnya. Masya Allah, dapat hijrahnya. Apa itu Pak? Ya itu salah satunya, rajin sholat sekarang, bisa puasa, banyak waktu sama keluarga harmonis itu. Masya Allah. Kita tahu Pak, di kehidupan mohon maaf ya, di perlayar kan pastinya kan ya karena lingkungan, suasana dan lain sebagainya. Nah, Bapak bisa menjaga hijrahnya Bapak. Insya Allah. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Sampai teman-teman saya pun kaget. Udah enggak? Iya enggak tuh. Enggak apa ini Pak? Nggak nakal gitu. Iya, Masya Allah. Bagaimana menghadapi lingkungan yang pastinya tadi sampaikan? Oh, sudah enggak, atau mungkin ada cibiran, cacian, atau seolah-olah, oh sekarang sudah jadi ustadz nih kan begitu, oh sudah begini. Bagaimana, itu kan eksternal juga ya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak menghadapi proses itu? Paling saya bilang umur kita akan terus bertambah dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Betul. Jadi siapkan diri Anda dengan yang terbaik untuk dibawa pulang ke surga. Masya Allah. Itu kapal internasional yang suasananya adalah tidak hanya orang Indonesia. Iya. Waktu pernah satu kapal sama orang-orang Rusia yang tidak percaya agama kan. Sampai saya bilang, kalau kamu ngutik saya tentang masalah yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau tentang sholat saya mengundurkan diri saat ini juga. Sampai segitunya? Iya. Oke, artinya memang di dalam proses bekerja, sholat itu sangat sulit Pak? Sulit Pak. Boleh dibilang dipersulit atau tidak diperbolehkan, itu gimana Pak? Sulit, soalnya dilarang banget meninggalkan tempat kerja. Tapi Bapak bisa menghadapi problem itu? Iya. Dan Bapak istiqomah di dalam situ? Iya. Masya Allah. Kalau sekarang masih berlayar juga kan Pak? Berarti? Alhamdulillah masih. Berlayar, kemudian berdakwah. Iya. Masya Allah. Ibu, coba apa yang dilakukan hingga akhirnya proses selesai? Ini prosesnya lebih banyak kemana nih? Ke Ibu. Ke Ibu ya? Berarti saya tepat. Saya kan di kapal terus. Oh iya. Ibu, proses penyelesaian utang, langkah-langkah apa, step-step apa yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman sekalian? Karena banyak juga penonton kita ya gini mendengarkan. Benar-benar banget. Silakan, Bu Kapten. Jadi sesuatu hal yang luar biasa buat saya yang tadi awalnya tuh nggak pernah kepikiran, oh ternyata cuma begini aja untuk prosesnya gitu kan. Nah, kalau suami waktu itu masih di awal-awal ya, pressure itu kan 1 bulan sampai 3 bulan tuh, teleponin terus gitu ya sama abangnya. Nah, kemudian pas awal itu suami pas lagi ada di rumah gitu, suami ngintip di gorden. Saya lagi di tempat kerja. Jadi suami itu siapa tuh gitu kan. Saya bilang itu tamu biasa aja dan buat saya luar biasa aja karena kita diajarkan bahwa bersahabat dalam dakwah gitu. Jadi kekuatan dalam kelembutan gitu kan, sehingga pada saat di awal-awal tuh negosiasi bahwa mereka telepon terus ya.
telepon terus gitu ya bahwa ini banyak lah ya skala benar kata di yang pas kita belajar di PBTR tuh bahwa kita tuh dihinakan, dipermalukan, benar tuh. Dan sesuatu banget gitu yang nggak pernah dimarah-marahin gitu kan, biasanya marah-marahin orang gitu. Terus ini dimarah-marahin gitu, waduh gimana. Tapi harus menurunkan bahwa kita tuh harus bersahabat dalam dakwah, negosiasi gitu ya. Kemudian mereka surat pun kita bernegosiasi, terus kita berkirim surat dalam hal negosiasi dengan banknya. Kemudian Masya Allah itu pas 4 bulan sebenarnya kita sudah di-approve itu BDO-nya. Ya jadi 4 bulan itu oke, katanya kami approve BDO-nya gitu ya. Tapi saat itu karena saya masih hitung-hitungan. Jadi karena nah ini dia nih nyesalnya gitu. Nyesal banget karena sebelum kita bergabung di MTR itu, karena kan utangnya 2,5 M itu totalit. Nah, waktu sebelum di November itu kita bayar karena belum tahu ilmunya, belum tahu tentang MTR, kita bayar tuh dengan uang 1 M, kita bayar semua tutupin. Jadi tersisa itu tinggal 600 sekian gitu. Nah inilah yang nyesalnya kenapa kenalnya November bayar, kenapa bayar di November terus dapat informasinya di Januari gitu. Jadi aduh hitung sayang nih gitu ya. Ada beberapa hal yang harusnya Cuman berapa Anda bulan. ketahui ya. Nah pas 600 juta kan, jadi terus saya kalkulasi lagi bahwa sesuai dengan hitungan saya, pas yang kita diajarkan bahwa ini kita nih pokoknya sekian, coba dihitung. Nah, saya hitung ternyata hitungan saya tuh cuman ada sekitar 250 jutaan lagi tuh yang pokoknya. Tapi dari banknya ternyata pas hitung itu disampaikan bahwa pokoknya itu 400 jutaan. Jadi pas kita approve nih BDO-nya, saya masih ngotot dengan saya hanya mau bayar 250 juta. Dan saya bawa uangnya bahwa ini uang saya sudah siap. Nah inilah luar biasanya ya, karena benar kata coach nih, apalagi nih yang baru hari ini dapatnya bahwa money is power ya, money is king gitu ya. Nah ini yang pun sudah dilakukan waktu itu ya. Jadi saya bawa 250 saat itu bahwa kami sudah siap uangnya. Dan mereka nolak, nggak mau ngambil. Jadi saya kalau nggak mau diambil, saya bawa lagi balik nih kalau nggak mau diambil gitu kan. Nah terus mereka telepon dan luar biasanya itu mereka nggak pernah datang dengan kalau misalnya padahal saya sudah informasikan ke tetangga semua sampai Pak RT ceritakan bahwa kami dalam kondisi hijrah dari riba. Tapi teman-teman tetangga pada kaget. Selevel ini katanya gitu, yang benar gitu kan, terus ninggalin semuanya, iya yakin gitu kan, sampai tetangga semua, ada beberapa tetangga tuh mereka nggak yakin. Dan selevel ini katanya kok Barni bisa memilih pilihan seperti itu kan. Saya bilang ini yang saya pahami gitu, ini yang saya ini, dan kita sebagai seorang muslim memang harus ngambil jalan ini. Pun sampai PRT-nya, sampai security-nya saya kasih tahu semua, karena saya khawatir, karena kan suami banyak yang di kapal gitu ya. Khawatirnya takut rame-rame di depan rumah gitu atau gimana. Tapi luar biasanya karena saya keep communication sama mereka, sama abangnya itu kan. Dan mereka cuma datang ngantar surat, pulang lagi. Mulai dari SP1 ke SP4, balik lagi ke SP1 sampai kemudian surat menyurat terus itu. Jadi mereka ngirim surat, saya pun nanggapin, dan mereka juga balas gitu, jadi balas-balasan kayak gitu. Kemudian pada saat akhirnya mereka menginformasikan bahwa ini rumahnya akan dilelang, dan saya bilang ya silahkan aja kalau mau dilelang, saya nggak masalah kok. Selama ini saya yang dinyatakan saya selama ini sudah saya sampaikan bahwa kami bukannya tidak mampu bayar, kami mau bayar, cuman sesuai dengan perhitungan kami gitu. Nah terus lelang apa semua. Nah ini sesuatu hal yang luar biasa pada saat semakin ikutin segala event-eventnya di MTR, mulai dari SMATR, PBTR, MHBHB, MBUBB,
BIMIM semua, hampir semua. Saat aktivitas itu Ya. ada satu yang saya ingat itu, Ya. tolonglah agama Allah maka Allah akan menolongmu. Agama Allah berarti dakwah. Masya Allah. Ya Jadi udah lain kita nama jalankan. Intan Surullah. Ya. Yang Sukumai Sobat Ulama. Dan itu dipegang Iya, sama saya Bapak. jalankan. Dan sesuatu banget lagi pas itu kan Pak Ustadz bilang bahwa ini masih apa yang kamu tunggu apa lagi gitu kan, bayar sesuai yang itu aja, yang pokoknya saja gitu kan. Saya masih ini kemelekatan ternyata. Nah inilah akhirnya pada saat terakhir tuh yang MBUBB ya. Nah itu kayak tersentuh banget gitu ya, makin takut ya udahlah ngapain lagi saya ngitung-ngitung ya, akhirnya ya udah buang kemelekatan. Kemudian nggak lama itu kita telepon sama banknya, saya datang, saya bawa nih uang 400 ya waktu itu 400. Terus mereka orang banknya sendiri ini, oh ini harus sudah kena lelang nih dan apa, dan saya mundur. Kalau saya bilang kalau ini nggak diterima ya mohon maaf, saya minta pernyataan dari bank bahwa bank menolak apa yang saya akan bayarkan karena saya mau pakai ini berusaha saya mau ngembangin lagi, putar lagi saya di usaha saya gitu kan. Akhirnya seminggu kemudian ditelepon, Bu kapan diambil agunannya gitu kan. Itu yang luar biasanya itu kok pada saat kita sudah ikhlas gitu ya, membuang kemelekatan gitu. Padahal sebenarnya ini yang kalau ya buat saya adalah ternyata pada saat kita punya uang juga ternyata kalau Allah tidak menghendaki itu gitu. Iya, itu dia yang buat saya itu ada, ya Allah ternyata ya uang kita sudah bawa gitu ya, dimana mungkin teman-teman yang lain masih gimana nutupinnya, cari uangnya gitu. Ini saya bawa uangnya tapi mereka nolak gitu. Nah ini ada sesuatu banget yang membuat kami itu benar-benar bahwa ya ternyata uang itu juga bukan jadi menentukan bahwa kita bisa menyelesaikan dengan segera gitu, tapi semua itu Allah gitu ya, Allah yang benar-benar menggerakkan itu, dan pertolongan Allah itu yang benar-benar kita rasakan gitu. Di PBT sekarang ada istilahnya masalah utang adalah masalah keimanan. Itu dasar sekali Pak. Yes. Tapi itu yang memang benar-benar menggait kita. Yes. Oh, luruskan niat, jangan sampai kita niat. sampai kemana-mana. Benar, jadi itu yang benar-benar luar biasa hingga merasa bahwa buat saya untuk di MTR itu lunas hutang itu hanyalah bonus, dan yang buat sesuatu yang sangat berarti adalah kami bisa memahami kehidupan kami, dari mana kami berasal, untuk apa kami hidup di dunia dan mau kemana kembali. Di mana dulu itu kami terlahir sebagai Islam tapi tidak memahami itu gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, iya saya mualaf, kami mualaf gitu. Baik. Bapak, Ibu, gini, jadi kan banyak orang ketika memang dulu kan lancar-lancar saja, baik-baik saja, tidak ada masalah kan ya. Ketika memang tadi masuk ke MTR, dibilangnya tadi di awal sudah bilang, oh ini komunitas apa sih, komunitas sesat dan lain sebagainya. Dan hingga akhirnya memutuskan untuk mungkin mau jual aset. Nah, keluarga besar bagaimana nih Pak responnya? Apakah mereka juga support juga atau ada hal tadi sampai ke Pak RT sampai ini keluarga besar kita sendiri Pak Bu, bagaimana responnya? Apa dibilang mungkin oh ini apa ini? Kalian aneh katanya. Gitu ya, jadi akhirnya saat itu saya ungsikan, jadinya biasanya kan ada mama sama papa di rumah, jadi saya suruh minta beliau pulang dulu ke Makassar gitu, karena saya tidak pengen mereka terbebani dengan kondisi itu, karena selama ini mereka taunya bahwa kami itu baik-baik saja gitu kan. Toh tiba-tiba saya resign, kemudian saya harus ini berurusan dengan bank gara-gara utang gitu kan. Akhirnya saya berpikir bahwa lebih baik orang tua pulang gitu, supaya tidak merasakan. Nah, tapi luar biasanya ada yang mensupport kami gitu. Jadi karena kan saya sering keluar juga ya, karena masih ngajar gitu. Jadi ada yang biasanya di rumah dan kami pun memberikan pemahaman sehingga kalau mereka ada orang bank datang, oh yang punya rumah nggak ada gitu. Nah itu. Cuman dari pihak keluarga suami
kalian ini ya apa ya, tentunya mereka itu apaan sih. Nah sekarang kan rasain kan, katanya nggak punya apa-apa, jadi nggak punya ruko, kayak gini kehidupannya, apaan sih, ngapain sih katanya. Ini kan ini hanya kehidupan, katanya kita tuh hidup cuma sebentar, cuma satu kali, nanti juga selesai. Yang penting kan kita sholat, sedekah gitu ya. Jadi kalau ini masalah ini mah katanya itu mah biasa katanya. Dan gitu. sekarang saat pandemi COVID begini, orang yang paling bahagia orang yang tidak punya utang. Masya Allah. Dan pasti orang tua bangga sekali. Bangga banget. Dulu yang mungkin ada sedikit. Kok kamu gitu ngapain? Ternyata sekarang, kok kamu bener jalannya. Masya Allah. Perasaannya bagaimana Pak kalau sekarang begini? Bahagia sekali. Bahagia. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang tua pasti senang sekali dan pastinya juga menyampaikan pada putra-putri kita nantinya juga insya Allah juga dikasih pembelajaran yang insya Allah mereka bisa mengembangkan usaha tanpa utang. Ya Pak ya. Usaha sekarang bisnis antiknya masih atau bagaimana Pak? Antik masih jalan, masih running. Yang karena kan lagi pandemik ya, jadi tentunya orang-orang mikir ya kalau untuk masalah furniture gitu kan. Akhirnya kita bisnis hijrahnya itu ini kuliner sekarang nih. Jadi tapi Masya Allah ya, luar biasa gitu. Di saat pandemik gini ternyata dia malah melimpah gitu. Jadi biasanya kita kan nggak karena merasa bahwa itu bisnis sampingan gitu. Nah sekarang itulah yang malah jadi utama. Jadi apa, Ibu? jadi kita nyiapin jajanan kece namanya, Raja Jajanan Kece. Nah, siap. Nah ini jadi nyiapkan makanan untuk sarapan pagi gitu ya. Jadi karena kan yang di kedai juga kan ya. Nah ini yang nyiapin sarapan pagi nih, nah, bubur Manado apa semua kayak gitu deh. Jadi Masya Allah. Jadi ini karena kita nyiapin sarapan pagi, orang-orang itu kan nggak apa ya, nggak mau keluar rumah, jadi kita delivery. Oke, membantu memudahkan mereka. Baik, Pak Bu, memang sekarang ketika memang sudah lunas utang, sekarang tugasnya justru banyak waktu senggang untuk berdakwah. Ngapain sih, menurut banyak orang ya sudah lunas ya sudah enak saja kan ngurusin bisnis, tapi sekarang justru kesibukannya yang sudah sibuk ngurusin kuliner, sibuk berlayar juga, tapi sibuk membantu banyak orang, khususnya di wilayah Bogor, membantu meriaya untuk bebas lunas utang. Apa sih motivasinya dan apa sih ininya, harapannya kok mau bantu-bantu orang? Mangga Pak Yana, tafadhol. Tujuan utamanya menyelamatkan umat supaya bisa meninggalkan kebiasaan buruk berhutang yang dulu pernah saya rasakan. Jadi di sini saya bukan sok pintar atau apa, tapi saya pernah merasakan dan saya pernah mengalami. Saya ingin berbagi. Itu aja. Praktik langsung dan tidak mau orang merasakan hal yang sama. Dulu sampai setitik rendah titik nadir seperti apa sih Pak? Apa ya? Jadi gini. sampai kan, sakit. Pas kita ini mulai paling yang hijrahnya ya, pas kita hijrah. Sebelum hijrah tuh pernah saya ini. Setiap mau cuti berlayar aja saya sudah menanyakan saya bisa berapa lama di rumah. Padahal belum pulang. Terus kalau saya sudah 2 bulan di rumah sudah pening. Bulan depan saya mau bayar cicilan pakai apa? Berarti gaji itu semuanya habis Pak? Iya. Kayak kita kerja keras, ya udah kerja berlayar tapi nggak ngirim. Padahal saya punya toko furniture gitu, tapi kok kayak jalan di tempat. Seharusnya kan toko itu bisa buat nutupin cicilan, tapi ternyata masih menggunakan gaji saya. Jadi ada yang salah, saya bilang. Ternyata riba yang salah. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang semua sudah banyak lepas semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sangat luar biasa kalau kita ngobrol dengan dua kapten ini. Terima kasih Cap atas pembicaraan yang luar biasa. Semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi. Mungkin ada pesan-pesan untuk mungkin teman-teman sejawat atau rekan-rekan yang mungkin satu profesi. Fadil, silakan Ibu atau Bapak yang masih bergelut juga tentang utang dan riba. Iya, benar nih. Jadi oh iya, saya ini ya, kita kan sekarang udah nggak punya utang gitu kan. Teman-teman nanyain ngapain lagi katanya ikut PBTR. Ngapain lagi katanya ikut PBTR gitu ya. Padahal kan sudah nggak punya utang gitu, nggak ada lagi utang ribanya. Jadi di sini karena satu visi yang kita buat ya bahwa
kita ingin menjadi umat yang terbaik. Nah, tentunya pada saat kita punya visi itu, maka apa yang harus kita siapkan? Tentunya kita harus mengupgrade diri gitu ya, supaya bisa memberikan yang terbaik juga, karena merasakan kondisi yang saat ini itu sesuatu banget, dan kita pengen ya, tadi ya kata suami bilang bahwa ingin merasakan teman-teman yang lain itu merasakan apa yang kita rasakan gitu. Bagaimana sih kita hidup tanpa utang, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, sehingga terus nih mengupgrade diri, belajar lagi dan belajar lagi untuk bisa memberikan yang terbaik kepada teman-teman, keluarga, dan seluruh umat yang di luar sana yang tentunya membutuhkan ilmu-ilmu ini atau informasi-informasi ini. Nah, harapan kita nih untuk terutama nih yang teman-teman pelaut ya, teman-teman pelaut, teman-teman yang masih berlayar gitu ya, yang masih punya utang tentunya, yang sekarang nih apalagi kondisi yang saat ini yang lagi yang belayarnya ngebut, ada cuma 1 bulan di rumah, yang lagi kondisi yang lagi down gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ngerasain nih apa yang kami rasakan gitu ya, nggak ada beban, nggak ada lagi stres gitu ya, seperti banyak juga nih teman-teman, gimana ya supaya bisa seperti kalian, tapi mereka tuh masih merasa logikanya yang jalan gitu. Nah, sekarang nih kami sampaikan bahwa ayo segera ya bergabung di masyarakat tanpa riba, karena ini adalah sesuatu hal yang nyata gitu. Nah, ini yang kami rasakan. Kalau kalian teman-teman semua merasakan apa yang kami rasakan, maka segera bergabung di masyarakat tanpa riba. Kapten, silakan ada tambahan buat saran-saran buat teman-teman sejawat yang khususnya mereka masih terlilit ya ada utang dan riba. Jadi kalau saya ngobrol sama mereka itu paling saya bilang, kamu tahu nggak pelaut yang paling bahagia saat ini? Pelaut yang tidak punya utang. Jadi lebih banyak waktu di rumah sama keluarga, sama anak. Kalian paling cuti 1 bulan sudah harus belayar, karena besok kalau cicilan mau bayar pakai apa? Masya Allah, tanpa tentu saja tidak menghinakan mereka kan, pasti dengan sangat ingin mengajak, karena kita sayang mereka terbebas dari utang dan riba. Masya Allah, terima kasih Kapten berdua. Semoga pembicaraannya sedikit ini bisa menginspirasi, bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian yang melihat dari Aceh sampai Papua. Kita doa semoga Bapak dan Ibu Kapten semuanya bisa sehat terus, kemudian semakin keluarganya semakin harmonis, anak-anak semakin menjadi hafiz-hafizah ya. Amin. Usahanya semakin lancar. Amin. Terima kasih. Kita baca istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.